Di tengah kegelapan itu, kita baru sadar kalau daerah lain ini ada lagi lebih parah lagi. Pemirsa di Metro TV berhasil mencapai Dusun Cumanak, Kecamatan Patamuan, Pariaman, Sumatera Barat. Di belakang saya ini merupakan kawasan yang merupakan titik terparah yang terkena dampak gempa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini dan sudah juga mengklik video ini. Dan bagi yang belum mensubscribe, saya mohon minta tolong untuk mensubscribe channel ini agar channel ini dapat tumbuh dan juga dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi tentunya dengan masukan dari teman-teman semua. Sekali lagi tolong subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan hari ini menjelang pulas bersama saya Uda Rex yang akan menemani teman-teman semua yang akan membahas tentang gempa di Kota Padang. Dan ini memang sudah lama sekali terjadi di tahun 2009, tetapi kita akan bercerita kembali tentang kejadian masa lalu. Mungkin dari kalian yang Anda belum pernah tahu ada gempa di Padang, dan inilah cerita tentang Kota Padang di tahun 2009. Oke, pernah gak sih kalian, sebelum kita masuk lebih dalam, sekarang posisikan diri kalian lebih nyaman lagi, lebih santai lagi, relax tentunya. Pilih posisi yang memang tenang, oke? Terus kalau bisa kalian pasang handset dan bawalah diri kalian ya tenang dan santai aja gitu. Oke, sebelum itu terima kasih udah mensubscribe ya. Dan teman-teman, pernah gak sih kalian memikir atau kepikiran kenapa sih Tanah Minang sering terjadi namanya gempa? Dan jadi sebenarnya secara ilmiah orang-orang Padang ini ya itu duduk di atas pertemuan raksasa. Nah, raksasa apa itu, Reksi? Dan itu adalah dua lempeng besar di dunia. Salah satunya adalah Indo-Australia dan ada juga namanya Eurasia, yang setiap hari itu saling dorong di bawah kaki kita. Ya, lempeng itu sangat besar kali dan sangat aktif. Nah, pada tanggal 30 September hari Rabu tahun 2009, tepatnya di pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, itu kuncian energi yang kedalamannya 71 km itu patah. Dan inilah yang bikin gempa 7,6 skala Richter itu begitu merusak bangunan yang berada di atasnya, guys. Dan kalau ada yang ngira hanya Padang aja yang kena, itu salah besar ya. Faktanya ada 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat itu yang ikut bergetar hebat. Bayangkan aja 13 kabupaten itu, hampir seluruh provinsi Sumatera Barat itu sangat berdampak sekali. Tapi yang paling parah memang itu adalah segitiga duka. Saya mengutipnya adalah segitiga duka. Ada Kota Padang, Kota Pariaman, dan juga Padang Pariaman. Begitu goncangannya berhenti, suasana ini sangat berubah jadi sangat mencekam sekali nih, guys. Kayu dulu soalnya. Ada dua sana dah dengar. Iya. Kalau ngai demar. Tanah na niya komen na din. Kota Padang mendadak menjadi putih karena debu semen dari gedung-gedung yang roboh. Ada namanya Hotel Ambacang yang sekarang sudah tidak ada lagi dan berganti nama menjadi Hotel Aksana. Dan ini bangunannya sangat ikonik sekali dengan nuansanya yang sangat klasik ya, kolonial banget gitu. Dan ini berada di tepi kota sekali, strategis sekali. Itu rata dengan tanah. Jadi ada bangunan hotel ini, ada aktivitas seperti karyawannya yang sedang bekerja, ada juga tamu hotel, ada juga
dari orang yang check-in, itu semua aktivitas berada di jam tersebut. Itu semuanya berhenti total di pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Parah sekali ya. Dan ada juga gedung yang sangat terkenal di Kota Padang di saat itu. Ada kursusan namanya gedung LBA. Ini ambruk. Ada situ siswa yang sedang belajar yang ingin mencapai cita-citanya. Ada juga beberapa yang selamat dan ada juga beberapa yang tidak bisa diselamatkan. Dan malam harinya bagaimana nih Rex? Ya gelap gulita karena listrik padam total guys. Isu tsunami belum lagi yang bikin ribuan orang ini eksodusnya lari ke arah timur. Ya arah timur ini maksudnya itu dari pantai menuju ke arah lebih tinggi lagi. Ini sangat membuat keributan, sangat panik gitu ya. Kondisinya sangat panik sekali di hari itu. Dan di malam hari itu, tepatnya di daerah Bypass dan Indarung. Ini kalau kalian tahu daerah itu ya, cuman model lampu motor doang dan seadanya. Di tengah kegelapan itu, kita baru sadar kalau daerah lain ini ada lagi lebih parah lagi. Kalian tahu gak sih daerah Tandike di Kabupaten Padang Pariaman? Ini lebih memilukan sekali lagi. Lebih memilukan lagi daripada daerah dari Kota Padang sendiri. Dan alamnya ini lebih mengamuk lagi dan lebih parah lagi. Longsor besar, sangat besar sekali. Ini menelan 3 dusun sekaligus. Tahu gak sih kalian dusun apa itu? Itu adalah dusun Cumana, dusun Pulau Ayi, dan juga Lubuk Lawe. Ini 3 dusun ini longsornya sangat besar sekali. Perkampungannya itu nggak ada lagi. Itu ditelan bumi dalam sekejap. Jadi ada juga cerita di daerah itu ada orang atau di suatu kampung ini sedang melakukan pesta atau rewang atau pernikahan lah kalau secara lebih spesifiknya. Dan seketika di hari itu semua aktivitas masyarakat di sana lumpuh total, nggak ada lagi aktivitas karena gempa ini langsung longsor guys. Jadi rumah dan juga seperti tenda-tenda pernikahan di sana, dan kabarnya ada satu mobil dan beberapa mobil sana hilang sekejap, nggak ada lagi yang tersisa. Dan pasca gempa di kota setempat ini sempat mati suri pasca gempa. Jadi toko-toko makanan itu makanan yang susah juga dan bau dari puing ini di mana-mana ya. Tapi disinilah kerennya dari Ranah Minang sendiri. Di bawah tenda biru UNICEF ada juga anak-anak tetap belajar sambil trauma healingnya, guru-gurunya memberikan support yang sangat tinggi sekali, bantuan dari luar dan dari bantuan dari asing ini secara estafet memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak. Ada dari para ahli yang mengatakan dari UMSB melakukan riset juga nih guys tentang gampang roboh di daerah Sumatera Barat. Ternyata ada penelitian juga mengatakan ini kaitan besi atau hook dari bangunan selama dibangun ini cuman 90 derajat. Jadi buat kalian yang tahu itu hook itu apa, jadi hook ini yang kalau di bagian anak-anak teknik mungkin tahu ya, ini selama itu kaitan besinya itu cuman 90 derajat guys. Sejak itulah standar wajib menjadi 135 derajat supaya lebih kuat lagi. Dan trauma itu juga berubah peta Kota Padang sendiri. Warga ramai-ramai memang pindah ke arah timur yang saya sampaikan tadi, ya lebih tinggi lagi gitu. Karena daerah timur itu ada bukit yang dapat dijadikan tempat pemukiman. Dan data menunjukkan pemukiman di daerah kayak Kuranji atau Pauh itu naik mencapai 188%. Dan kita mendaki bukit untuk selaras dengan alam. Lalu dimulailah ya masa pendataan bantuan rumah. Ada namanya rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Itu dari berbagai macam level tadi itu adanya pembagian bantuan dari pemerintah pusat juga. Dan kita nggak nunggu bantuan orang luar aja nih guys. Ada namanya lewat Pokmas. Jadi masyarakat ini membentuk kelompok, itu namanya kelompok
masyarakat Pokmas. Jadi warga itu gotong royong untuk bangun rumah tetangganya satu persatu yang dibangun itu secara gotong royong. Itu sangat unik sekali dari masyarakat Indonesia, khususnya Kota Padang dan juga sekitarnya. Puing-puing itu dibereskan bersama-sama dengan harapan itu bisa tumbuh lagi menjadi bangunan yang lebih baik lagi untuk rumah yang namanya rumah untuk berteduh. Sekarang kalau kalian main ke jalan gereja ya, di jalan gereja di Kota Padang ada namanya monumen, dan monumen ini monumen gempa dengan 1117 nama yang tertera di dalamnya. Di monumen itu bukan buat kita sedih-sedihan. Jadi kita itu untuk mengingat kalau kita itu adalah bangsa yang sangat kuat dan tangguh sekali. Dari pernah jatuh sedalam itu, tapi kita berhasil untuk berdiri lagi. Dan coba aja nih, tarik napas dalam-dalam seketika, lalu kita hembuskan. Dan ya tentunya 2009 itu seperti gempa Jogja. Itu nggak jauh bedanya dengan gempa di Jogja. Ini sekarang sudah terlewati, sudah berlalu. Dan sekarang memang kita sudah di rumah yang lebih aman dan di kota yang lebih bijaksana lagi. Dan bumi mungkin sekarang sudah tenang ya. Dan setelah gempa 2009 itu mungkin beberapa daerah juga ada terjadi gempa bencana alam juga, seperti di daerah Gorontalo di tahun 2011. Dilanjutkan juga gempa lain yang beberapa daerah terjadi juga gempa. Dan sampai akhirnya kita selamat juga di penghujung ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ya. Ya, semuanya sudah baik-baik aja ya sampai saat ini. Terima kasih buat kalian. Saya harapkan kalian tetap beristirahat di malam hari ini, dan semoga aktivitas kalian tetap lancar keesokan harinya. Mungkin banyak dari kita yang selama ini bertanya-tanya kenapa si gempa pada saat itu ya harus terjadi di daerah Ranah Minang. Kalau secara ilmiah mungkin posisi Ranah Minang ini memang ibaratkan dijepit dari kekuatan raksasa tadi ya guys ya. Jadi itulah mengapa gempa sangat dahsyat sering terjadi di Ranah Minang. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.